Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman dari kelas 8 SMP Ita Fitroh akan menjelaskan sedikit tentang nafza yang informasinya ada pada bab 6. Nafza adalah atau merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jenis-jenis nafza. Pertama ada narkotika. Dari bahasa Inggris berarti obat bius. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1977, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika. Pertama ada ganja, digunakan dalam bentuk padatan kering dan umumnya dihisap atau dibakar, seperti rokok, dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikis. Lalu ada opium, digunakan sebagai obat penahan rasa sakit, dapat menimbulkan ketergantungan. Ada 3 jenis opium, yaitu morfin, heroin, dan kodein. Lalu ada kokain, digunakan sebagai obat bius, dapat menimbulkan penghambatan rangsangan saraf, kejang-kejang, gembira berlebihan, gangguan mental, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada sedativa hipnotika, digunakan untuk memberi efek menenangkan, mengurangi stres, anti kejang, dan lain-lain. Dapat menimbulkan hambatnya pernapasan, komplikasi jantung, muntah, denyut, nadi cepat, kematian, dan lain-lain. Beberapa zat yang termasuk adalah asam barbiturat dan benzodiazepin. Lalu ada zat psikotropika. Zat psikotropika merupakan zat atau obat yang bukan termasuk narkotika dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan khas pada perilaku orang yang mengonsumsi. Pertama ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada amfetamin, digunakan sebagai obat penenang, dapat menyebabkan ketagihan hingga ketergantungan. Lalu ada ekstasi, digunakan sebagai obat sakit saraf dan gangguan jiwa, dapat menimbulkan ketagihan hingga ketergantungan, merusak saraf otak, kejang, kenaikan suhu tinggi, hingga kematian. Lalu ada sabu-sabu, berbentuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah larut dalam air. Dapat menyebabkan ketagihan hingga ketergantungan, gembira berlebihan, timbul halusinasi, dan lain-lain. Lalu ada zat adiktif. Zat adiktif merupakan tadi slide-nya. Zat adiktif merupakan suatu zat selain narkotika dan psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan. Pengaruhnya lebih ringan dibanding narkotika dan zat psikotropika. Jenis-jenisnya, maaf tadi slide-nya. Pertama, ada nikotin, digunakan pada rokok umumnya, dapat menimbulkan ketagihan, meningkatkan denyut jantung, kanker paru-paru, dan lain-lain. Lalu ada alkohol, banyak digunakan pada minuman beralkohol seperti bir, anggur, arak, dan lain-lain, dapat mempengaruhi sistem saraf atau otak. Lalu ada kafein, banyak digunakan pada kopi, dapat menyebabkan rasa ketagihan, efek kesiagaan, dan bersemangat, tapi dapat menyebabkan kecemasan hingga gangguan sistem kerja jantung. Lalu ada zat inhalensia, banyak terdapat di cat tembok, semir sepatu cair, thinner, dan lain-lain yang biasanya dihirup. Dapat menimbulkan ketagihan, perasaan senang, jika terlalu banyak dihirup dapat menyebabkan halusinasi. Kandungan dan dampak zat pada rokok. Ini kandungannya ada asetaldehida menyebabkan kanker, aseton merusak hati dan ginjal, arsenik kanker, akrolein menyebabkan iritasi mata, amonia menyebabkan asma, benzen menurunkan jumlah sel darah merah, kadmium kerusakan otak, kromium menyebabkan kanker, formaldehid kanker, nitrosamines menyebabkan mutasi DNA, toluene membuat linglung, tar menyebabkan kanker, karbon monoksida menurunkan fungsi otot dan jantung, nikotin menyebabkan kecanduan terhadap rokok. Lalu ada kandungan zat pada vape dan dampak zat-zatnya pada vape. Pertama ada volatile organic compound, disingkat VOC, menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan lain-lain. Lalu ada formaldehid seperti tadi, menyebabkan kanker. Lalu ada nikotin, menyebabkan seseorang kecanduan pada vape. Lalu ada pembagian jenis alkohol berdasarkan kandungan alkoholnya. Golongan pertama, 1 hingga 5%, memiliki kandungan alkohol pada suatu minuman 1 hingga 5%, terdapat banyak di minimarket. Lalu ada golongan kedua,
Golongan kedua itu 5 hingga 20%, memiliki kandungan alkohol sebanyak 5-20% pada minumannya. Contohnya aneka jenis anggur dan wine. Golongan ketiga 20 hingga 45%, memiliki kandungan alkohol sebanyak 20-45% pada suatu minuman. Contohnya whisky, vodka, dan lain-lain. Lalu ada pembagian zat adiktif. Beda lagi dari yang jenis-jenisnya tadi. Pertama ada stimulan, menginduksi rasa energi dan kewaspadaan. Contohnya kopi. Bila dikonsumsi jangka panjang dapat berdampak kecemasan dan gangguan sistem kerja jantung. Lalu ada depresan, menyebabkan perasaan rileks dan tenang. Contohnya alkohol. Bila dikonsumsi jangka panjang dapat mempengaruhi sistem syaraf otak. Lalu ada halusinogen, menyebabkan penyimpangan persepsi sebagai halusinasi. Contohnya heroin. Bila dikonsumsi jangka panjang dapat berdampak gangguan mental, cemas, dan lain-lain. Lalu ada zat sedatif, memberi ketenangan. Contohnya benzodiazepin. Bila dikonsumsi jangka panjang dapat berdampak gelisah, susah tidur, kejang-kejang, dan lain-lain. Lalu pencegahan penyalahgunaan nafza. Cari teman yang berkepribadian baik, hindari masuk ke daerah rawan narkoba, selalu mengingatkan diri sendiri dan orang lain akan bahaya nafza, bertekad bebas dari rokok, olahraga, cari hobi yang menyenangkan dan menyehatkan, edukasi oleh siapapun kepada siapapun akan bahayanya narkoba. Lalu ada data pelajar yang merokok. Dari hasil penelitian tahun 2020 di Indonesia, diketahui 19,2% pelajar di Indonesia adalah perokok. Tanggapan saya, ini bukan hal baik karena rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan lain-lain dan membuat ketagihan. Apalagi 19% itu jumlah yang banyak bagi pelajar di Indonesia. Lalu ada pelajar yang menggunakan narkoba. Dari hasil penelitian 2017 di Indonesia, diketahui 27% dari pengguna narkoba di seluruh Indonesia adalah pelajar. Lalu tanggapan, ini bukan hal baik karena narkoba menyebabkan berbagai penyakit hingga ketergantungan. Lalu pelajar yang minum minuman keras. Dari hasil penelitian tahun 2015 diketahui 23% remaja di Indonesia pernah mengonsumsi miras. Tanggapannya, ini bukan hal yang baik karena miras berpotensi menyebabkan berbagai penyakit dan membuat mabuk, sehingga berpotensi melakukan tindakan kriminal. Tanggapan tentang investasi miras tahun 2021. Investasi miras tetap berdampak buruk di Indonesia bagi siapapun. Walaupun akan menghasilkan uang yang banyak, miras saat keadaan sekarang saja banyak ditemukan di rakyat Indonesia seperti tadi yang sudah disebutkan. Bila investasi miras dilegalkan, maka miras itu dapat dijual kembali ke masyarakat lebih mudah dan lebih banyak jumlahnya daripada sekarang. Ayat Al-Quran yang mengharamkan miras. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal an'amu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan menggunting nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Hikmah setelah mengetahui narkotika, psikotropika, rokok, vape, dan miras, kita dapat mencegah konsumsi beberapa obat terlarang, minuman beralkohol, dan rokok kepada diri sendiri dan orang lain, agar kita tidak merusak tubuh kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.